And the women's 500-meter final is underway. 3 crews involved. Thailand at the top. The outsiders here. Dedikasi sebagai atlet dayung nasional telah mengantarkannya hingga puncak kepopuleran di tahun 90-an. Sekitar 100 medali serta berbagai penghargaan berhasil diraihnya. Menjadi saksi bisu sejarah perjalanan karir Leni Haini. Seiring berjalannya waktu, namanya tidak dieluhkan lagi. Masa kejayaan pun sirna. Leni harus menata kehidupannya yang dulu mapan, kini harus berjuang demi kehidupan selanjutnya. Torehan prestasi yang menjadi sejarah hingga saat ini. Banyaknya medali serta popularitas setelah membanggakan nama Indonesia di kancah internasional tak menjanjikan sebuah kesejahteraan. Lantas, apa yang dilakukan oleh seorang mantan atlet pedayung dari Provinsi Jambi yang berprestasi ini? Inilah inspirasi Indonesia dari Provinsi Jambi. Leni Haini, perempuan 44 tahun yang pernah mengharumkan nama Provinsi Jambi di kancah internasional. Ia tinggal di sekitar Danau Sipin, tepatnya di Kelurahan Lego. Jika dulu mendengar nama daerah Lego, sebagian besar orang takut untuk masuk ke kawasan ini. Karena dikenal sebagai salah satu tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tapi, citra itu berangsur-angsur berubah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenal kawasan ini, harus datang dan berkunjung ke Kampung Lego. Bertemu dan berdialog langsung dengan warga Kampung Lego, Kota Jambi. Ternyata mereka ramah, tak semua melakukan hal yang negatif. Bahkan banyak yang kreatif dan cukup agamis. Oh, kalau Ibu Leni ini orang yang baik, rendah hati, dan tidak sombong. Ibu Leni ini yang kami, kalau terutama bagi ibu kami, dia itu adalah pembimbing bagi kami ibu-ibu, terutama ibu-ibu masyarakat Danau Sipin ini. Jadi masyarakat yang lain tidak perlu takut untuk masuk ke Danau Sipin ini, karena masyarakat Danau Sipin ini tidak seperti yang mereka perkirakan. Disinilah tempat Leni lahir dan dibesarkan, serta meraih cita-cita sebagai atlet dayung nasional. Berkat kepiawaiannya mendayung, Leni berhasil membawa ratusan medali dan membanggakan tanah air tercinta Indonesia. Salah satunya meraih medali emas di tahun 1997 pada The World Dragon Boat Racing Championship yang dihelat di Taipei. Asal mula saya di dayung itu tahun 1993. Jadi atlet dayung Jambi. Waktu itu adalah cita-cita anak desa, anak yang pinggiran danau, pingin sekolah. Itu pertama kali itu yang pingin sekolah. Jadi semulanya ada ajang pencarian bakat di tahun 93 itu umur saya baru hampir 13 tahun. Per 13 tahun saya ikut dayung. Setelah ikut dayung berapa bulan sudah ajang pencarian bakat itu saya diberangkatkan untuk menjadi atlet Jambi waktu itu kejuaraan junior di Jawa Barat
waktu itu Jawa Barat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Itu alhamdulillah saya mendapatkan medali perak. Setelah itu saya pulang ke Jambi, ada lagi ajang seleksi untuk mengikuti kejuaraan senior. Alhamdulillah saya ikut ke Jurnas. Waktu itu tahun 94 ikut ke Jurnas dayung di Makassar. Saya mendapatkan medali juga. Setelah di Makassar ada ajang pencarian atlet nasional. Semenjak 1995 itulah saya sering ikut event-event nasional, event-event itu internasional, ikut Platnas Dayung. Bermula dari situ. Dari situlah kami alhamdulillah di tahun 95, 96, 97, alhamdulillah inilah hasil-hasil kami dapat medali. Yang sangat berkesan waktu itu tahun 97 kejuaraan dunia itu di bulan April waktu itu di Melbourne. Pertama kali itu kita berangkat ke luar negeri itu Melbourne, kejuaraan dunia World Cup. Waktu itu kita mendapatkan medali emas. 97 setelah pulang dari Melbourne kita kejuaraan Asia terbuka di Singapura, kita mendapatkan 2 emas 1 perak, cabang dayung jarak 500 dan jarak 1000 meter. Di akhir tahun waktu itu kalau nggak salah 1997 juga ada kejuaraan. Sebelum kita mengikuti kejuaraan SEA Games Jakarta, itu ada juga kejuaraan dunia di Hong Kong. Waktu itu Indonesia lagi bagusnya, prestasi dayung Indonesia lagi bagusnya, Dragon Boat ya terutama. Waktu itu kami mendapatkan 8 medali emas, kami sapu bersih itu, alhamdulillah waktu itu. Di tahun 1999 SEA Games Brunei Darussalam, itu SEA Games terakhir. Sebenarnya ada berapa kejuaraan Asia, kejuaraan dunia itu di 98. Waktu itu 98 negara kita lagi kacau. Itu ada juga kejuaraan itu kita pernah berangkat di itu Taipei, dapat medali emas juga kejuaraan dunia. Kalau untuk di cabang olahraga dayung itu yang prestasi yang mana sekali itu di kejuaraan Asia dan SEA Games. SEA Games Brunei Darussalam dan kejuaraan dunia di Hong Kong. Itu yang berkesan gitu kan. Nah, kasus yang menimpa saya itu di tahun 2010, keadaan ekonomi saya turun. Si Habibah, karena Habibah lahir dengan keadaan penyakit langka, itu yang membuat saya down. Sampailah dengan 2011-2012 itu ada kasus mau penjualan medali. Yang saya sedih itu pernah saya diambil oleh Dinas Dispora Provinsi Jambi. Waktu itu saya sempat yang kasus penjualan medali. Waktu itu saya sempat pelatih di situ, karena uang yang saya dapat gaji itu bukan untuk pribadi saya, sebagian juga untuk biaya operasional sekolah. Karena apa? Dari uang itu saya bisa bayar gaji guru, dari uang itu saya bisa untuk beli buku anak-anak PAUD. Yang saya sedih, saya sangat sedih itu di situ. Kok saya dikeluarkan dengan apa? Tidak ada surat, tidak ada apa dari PPLP Jambi gitu, pelatihan atlet, dengan alasan saya tidak punya pendidikan.
dengan alasan, tapi itu alasan bukan alasan dari pimpinan. Sekarang itu bekerja di lingkungan itu, saya bukan minta ini dinilai, tapi saya tuh pingin kami tuh bebas, dan kita sebagai manusia itu pingin bebas dari sampah, bebas dari kotor, dan air kita itu terjaga. Alam memberikan semuanya untuk kita. Apakah kita tidak bisa balik lagi untuk menghargai alam? Itu aja. Dulu saya punya prestasi untuk negara. Kalau sekarang saya pingin prestasi saya itu dihormati, dijaga, menjaga alam ini. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga alam? Leni terlahir dari keluarga sederhana, menuntut dirinya untuk menjadi sosok yang kuat. Berawal dari keinginannya untuk menjadi seorang atlet dayung. Tanpa mengenal lelah, ia terus berlatih setiap hari di Danau Sipin, Kota Jambi, yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ditambah lagi dengan kebiasaan masyarakat di tempat tinggalnya, yang sehari-hari melakukan aktivitas menggunakan perahu sebagai alat transportasi. Awalnya Leni tidak mendapat dukungan dari orang tua. Namun, tekad yang kuat untuk membanggakan, meringankan beban orang tua, menyala bagaikan api yang terus membara, membakar semangat Leni untuk mewujudkan cita-citanya. Satu persatu himpitan persoalan hidup mulai bermunculan. Ditambah dengan terus merosotnya keadaan ekonomi Leni sekeluarga. Leni tidak menyerah dengan keadaan. Bahkan, ia menantang nasib yang tengah mendera kehidupannya. Semangat hidupnya seperti mendayung perahu dengan kekuatan optimal terus dilakukan Leni dalam menjalani kehidupan ini. Leni sudah terbiasa ditempa untuk kuat berjuang meraih impian. Walau telah menggantung dayung sejak akhir tahun 90-an yang membesarkan namanya. Berbagai profesi telah dilakukannya, mulai dari menjadi buruh cuci hingga kini menjadi petugas kebersihan. Melakukan normalisasi di Danau Sipin ini yang sudah menjadi bersih seperti saat ini, Bu. Apa saja kegiatan yang Ibu lakukan setiap harinya, mungkin mulai dari pagi hingga malam hari untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, Bu? Danau Sipin ini bukan seperti ini kan, dulu kasusnya waktu 2016 kan sempat heboh, banyak enceng gondok, nggak bisa keluar masyarakat di sini. Nah, disitulah selama 2 tahun dari 2019 sampai 2020 itu kami pagi sore ambil sampah bersama kru-kru dari Delha Kota Jambi. Alhamdulillah. Itu yang dibersihkan itu bukan enceng gondok aja yang dibersihkan. Yang dibersihkan itu sampah. Itulah. Kenyataan ini tak membuat Leni menyerah ataupun putus asa, melainkan menjadi cambuk bagi dirinya untuk bisa melewati semua ini dengan hati yang ikhlas. Meski namanya tak dieluh-elukan seperti dahulu kala, namun Leni tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Leni sempat mendapat kritikan pedas
hingga dianggap gila oleh masyarakat. Tapi itu tidak menjadi penghalang baginya. Perjuangannya tidak lagi sebagai atlet dayung, tapi lebih untuk kemaslahatan masyarakat luas yang ada di bumi tanah Pilih Pusaku Betuah, Kota Jambi. Perjuangan yang melebihi ketika berjuang untuk meraih medali di berbagai ajang nasional dan internasional, yakni membersihkan sampah di Danau Sipin yang ia lakukan bersama suami dan beberapa anak didik tim dayung yang Leni bentuk. Leni kini melakukan perubahan. Membangun kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di Danau Sipin. Perjuangan ini tidak mudah, karena harus merubah perilaku yang telah mengakar. Setiap harinya, Leni dan suami dibantu oleh beberapa anak didiknya yang tergabung dalam kelompok Sidapin atau si pembersih Danau Sipin, mengambil sampah yang berada di sepanjang Danau Sipin. Ini dilakukannya dari pagi hingga sore hari. Leni prihatin karena hingga saat ini masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, bahkan ke danau. Padahal air danau merupakan sumber kehidupan tak hanya ikan dan fauna lainnya, tapi juga menjadi sumber air baku untuk dikonsumsi masyarakat. Kerja keras dan ikhlas Leni pun mendapat perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan memberikannya bantuan 2 kapal pengangkut sampah. Leni juga diangkat menjadi pegawai honorer di DLH Kota Jambi untuk membersihkan Danau Sipin dengan gaji Rp1.700.000 per bulannya. Meski demikian, Leni tidak pernah melihat nilai yang diberikan, tapi keinginan utamanya adalah menyelamatkan lingkungan dari pencemaran limbah sampah. Sikap yang peduli terhadap lingkungan ditularkan Leni ke beberapa anak muda yang tidak segan dan malu untuk turut membersihkan Danau Sipin. Mereka juga telah menyelesaikan pendidikan strata 1. Sangat luar biasa. Banyak warga di sekitar tidak tahu kelebihan dari Ibu Leni. Karena Ibu Leni dari kerja kerasnya dari nol, kami dibimbing untuk menjadi orang yang berakhlak. Sampai pada saat ini kami peduli dengan lingkungan, karena lingkungan kami sangat dinilai negatif oleh orang lain. Dengan dimulainya kami itu berolahraga di Danau Sipin. Nah, sambil kami berolahraga di Danau Sipin, kami membersihkan danau. Di sela-sela situlah kami belajar dan juga berinisiatif untuk membersihkan lingkungan danau dari sampah-sampah maupun kondok yang ada. Harapan kedepannya kepada masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, apalagi di Danau Sipin. Itu harapan dari kami. Indahnya Danau Sipin, indah juga di hati, indah dilihat, senang di hati. Ibu Leni itu sosok pahlawan bagi masyarakat Danau Sipin, terutama untuk kebersihan lingkungan dan membawa warga Danau Sipin menjadi yang lebih baik lagi. Ibu Leni itu selalu mengajarkan dan membimbing kami untuk lebih baik dari hal-hal negatif seperti narkoba dan yang lain-lain. Pertama saya mencari nafkah yang halal.
demi untuk mencari kehidupan anak, istri. Kalau soal penyakit itu seserah kehendak Allah lah. Semangat yang dulu Leni pupuk dalam hati untuk mengharumkan bangsa Indonesia, kini Leni kobarkan kepada anak-anak muda Kampung Lego, Kota Jambi yang memilih olahraga dayung. Selain Leni yang membuka sekolah dayung Habibah, juga bermunculan tempat pelatihan atlet dayung di Kampung Lego. Leni pun turut memberi motivasi agar anak-anak yang mengikuti pelatihan dayung dapat disiplin berlatih untuk mendapatkan kecepatan yang optimal, dan Leni juga menekankan pentingnya etika. Ibu pingin di dalam kalian itu belajar, kalian tuh harus punya attitude. Attitude apa? Etika, power harus ada. Kenapa? Dalam power kekuatan, disiplin. Hampir setiap sore, atlet Kota Jambi dan beberapa anak-anak yang menggemari olahraga dayung melakukan latihan dengan peralatan seadanya. Leni juga bercita-cita ke depan lahir atlet-atlet dayung dari Kampung Lego, Kota Jambi yang mengharumkan nama Provinsi Jambi dan Indonesia. Kami memilih olahraga dayung karena kami ingin membanggakan kedua orang tua dan keluarga menjadi atlet hebat di jenjang nasional maupun internasional. Kami mempunyai Danau Sipin, jadi kami lebih mudah untuk menjadi atlet yang hebat. Berkat kerja keras Leni dan tim Sidapin, kini Danau Sipin sudah mulai bersih. Atlet dayung Kota Jambi pun bisa berlatih dengan nyaman di Danau Sipin. Bagi Leni, perubahan besar berawal dari hal kecil yang dijalankan dengan penuh ketulusan hati. Komitmen serta keikhlasan selalu mengiringi setiap langkah Leni Haini. Kontribusinya ini merupakan bentuk pengabdian untuk kampung tercinta, Kampung Lego, Kota Jambi, dan negeri tercinta Indonesia. Leni rela setiap hari harus membersihkan Danau Sipin agar urat nadi kehidupan Danau Sipin bisa lestari. Selain itu, muncul atlet-atlet dayung dari Provinsi Jambi yang tangguh dan kuat. Karena Tuhan telah memberikan Danau Sipin untuk kehidupan. Menantang nasib bukan berarti menantang takdir Tuhan, tapi untuk menjemput kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jiwa nasionalis yang telah terpatri di dalam dirinya seakan memberikannya semangat untuk melakukan perubahan di daerahnya. Dahulunya, kawasan ini merupakan salah satu daerah yang terkesan dengan isu negatif dari masyarakat. Namun dengan hadirnya Ibu Leni Haini ini seakan membawa angin segar perubahan besar bagi masyarakat. Sedikit demi sedikit, kawasan Lego ini yang dahulunya penuh dengan isu negatif diganti dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Leni Haini ini menjadi inspirasi bagi Anda masyarakat di Indonesia. Demikian Inspirasi Indonesia kali ini. Sampai jumpa. Baktiku pada negeri akan selalu kutanam dalam diriku dan setiap langkah pengabdianku.